Asia, benua dengan sejarah kaya dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tapi di balik kemajuan itu, ada sisi gelap yang jarang terlihat. 10 negara di benua ini kini berada di ambang kehancuran, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Dari krisis utang, perang saudara, hingga kelaparan yang merajalela. Inilah 10 negara Asia yang terancam kolaps. Dan penjelasan mengapa masa depan mereka kini penuh ketidakpastian. Di urutan 10, ada negara Sri Lanka. Sri Lanka negeri tropis dengan pantai yang eksotis. Kini tak lagi menjadi destinasi impian. Sejak tahun 2019, negara ini mengalami penurunan ekonomi drastis akibat kombinasi salah kelola keuangan, utang luar negeri yang membengkak, dan hilangnya pendapatan pariwisata karena pandemi. Penyebab utamanya adalah, pertama, utang luar negeri menembus 83 miliar dolar. Sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur tidak produktif. Kedua, pendapatan negara anjlok akibat pandemi dan hilangnya wisatawan. Ketiga, pemerintah memotong pajak secara agresif, mengurangi pendapatan negara saat beban hutang meningkat. Dampak yang terjadi adalah, pertama, inflasi mencapai hampir 70% pada tahun 2022. Kedua, BBM langka, listrik sering padam, harga kebutuhan pokok melambung. Ketiga, rakyat turun ke jalan. Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur dari negara. Yang keempat, negara ini gagal bayar hutang untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di urutan ke-9, ada negara Pakistan. Sebagai negara berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa, Pakistan kini dihadapkan pada krisis yang sangat serius. Negara ini tengah berjuang melawan kombinasi berbahaya antara krisis keuangan, kekacauan politik, dan ketidakstabilan sosial. Penyebab utamanya adalah, pertama, cadangan devisa tinggal 3 miliar dolar pada tahun 2023. Kedua, ketergantungan pada utang IMF dan negara asing. Yang ketiga, ketegangan politik tinggi setelah penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan. Keempat, kenaikan harga bahan bakar dan pupuk akibat perang Ukraina dan Rusia. Akibatnya, pertama, inflasi lebih dari 40%, membuat bahan pokok menjadi barang mewah. Kedua, mata uang rupiah jatuh, bisnis banyak yang gulung tikar. Ketiga, krisis listrik menyebabkan pemadaman luas. Keempat, terjadinya gelombang unjuk rasa yang bisa berubah menjadi konflik sivil. Di urutan ke-8 ada negara Afghanistan. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021, Afghanistan berubah dari negara dalam transisi menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Penyebab utamanya, penarikan pasukan asing dan jatuhnya pemerintah sebelumnya. Kedua, pembekuan dana internasional dan aset bank sentral oleh Amerika Serikat. Ketiga, dihentikannya bantuan luar negeri yang selama ini menopang perekonomian. Akibatnya, pertama, ekonomi menyusut lebih dari 20% hanya dalam 1 tahun. Kedua, 28 juta penduduk, lebih dari 2/3 populasi, bergantung pada bantuan. Ketiga, banyak keluarga menjual anak mereka untuk bertahan hidup. Keempat, kaum perempuan kehilangan haknya, tidak boleh bekerja, sekolah, bahkan keluar rumah di beberapa wilayah. Di urutan ke-7 ada negara Myanmar. Setelah kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar berubah menjadi negara konflik. Penyebab utama, pertama, kudeta menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi. Kedua, perang sipil meningkat antara junta militer dan kelompok etnis bersenjata. Ketiga, sanksi internasional dan keluarnya perusahaan asing melemahkan perekonomian. Dampaknya, pertama, nilai mata uang jatuh lebih dari 50%. Kedua, inflasi meroket 30%, harga makanan melonjak. Ketiga, lebih dari 1,5 juta orang mengungsi keluar maupun ke dalam negeri. Keempat, separuh populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Di urutan ke-6 ada Korea Utara. Negara paling tertutup di dunia kini menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya, krisis pangan dan ekonomi yang parah. Pertama, sanksi internasional yang panjang karena program nuklir. Kedua, isolasi akibat pandemi memperburuk kondisi ekonomi. Ketiga, gagal panen dan cuaca ekstrim memperparah kelangkaan makanan. Dampaknya, pertama, ribuan warga dilaporkan meninggal karena kelaparan. Kedua, pasar gelap menjadi satu-satunya harapan bertahan hidup. Ketiga, laporan menyebut adanya March of Suffering, kebijakan bertahan hidup ekstrim. Dan yang keempat, ketidakstabilan bisa berdampak ke kawasan, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Di urutan kelima ada negara Lebanon. Dulu dikenal sebagai pusat keuangan Timur Tengah, kini Lebanon berada dalam jurang kehancuran ekonomi total. Penyebab utamanya, pertama, pemerintah korup dan gagal mengelola krisis utang. Kedua, ledakan besar di pelabuhan Beirut tahun 2020 memicu ketidakpercayaan publik. Ketiga, ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan sistem perbankan yang hancur. Dampaknya, nilai mata uang turun lebih dari 98% sejak 2019. Dua, listrik hanya tersedia 1-2 jam per hari. Tiga, banyak warga tidak bisa mengakses uang mereka di bank. Keempat, ketidakstabilan ini menciptakan ancaman bagi seluruh kawasan. Di urutan keempat, ada negara Laos. Negara kecil di Asia Tenggara ini tenggelam dalam utang luar negeri, sebagian besar kepada China. Penyebab utamanya, pertama, ketergantungan pada proyek
proyek-proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat. Kedua, hutang lebih dari 14,5 miliar dolar, mayoritasnya kepada negara China. Tiga, pandemi memperburuk keuangan negara. Pertama, inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok naik drastis. Kedua, rumah sakit kekurangan alat dan tenaga medis. Tiga, wabah demam berdarah menyebar luas. Keempat, banyak anak muda dan profesional meninggalkan negara. Di urutan ketiga ada negara Bangladesh. Bangladesh yang sempat dijuluki sebagai kisah sukses Asia Selatan, kini terancam ambruk. Penyebab utamanya krisis energi global menyebabkan lonjakan harga impor. Dua, mata uang tak stabil dan cadangan devisa menipis. Tiga, ketergantungan pada industri tekstil yang kini melemah. Dampaknya nilai mata uang jatuh lebih dari 25%. Pabrik-pabrik gulung tikar akibat pemadaman listrik. Naiknya permukaan laut menenggelamkan wilayah pesisir dan lahan pertanian. Ancaman migrasi besar-besaran akibat perubahan. Di urutan kedua ada negara Yaman. Yaman berada dalam kondisi kehancuran total karena perang berkepanjangan dan bencana kemanusiaan. Penyebab utama, pertama konflik bersenjata antara Houthi dan pemerintah. Kedua, intervensi Saudi Arabia dan negara lain memperpanjang perang. Tiga, blokade yang menyebabkan kelangkaan makanan dan obat-obatan. Dampaknya, 24 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dua, mata uang merosot hampir 90%. Tiga, sistem pemerintahan nyaris tidak ada. Di urutan pertama, pasti teman-teman semua tidak akan menyangka. Di urutan pertama ada negara Kazakhstan, negara kaya minyak yang luas, berada di ambang krisis besar. Penyebab utamanya adalah pertama, ketergantungan pada ekspor minyak membuat ekonomi rentan. Kedua, protes besar pada 2022 menuntut keadilan sosial dan penghapusan korupsi. Tiga, ketegangan dengan Rusia dan China menambah tekanan geopolitik. Akibatnya, pertama, inflasi tinggi, pengangguran meningkat. Kedua, kepercayaan terhadap pemerintah menurun tajam. Tiga, jika instabilitas terus berlanjut, Kazakhstan bisa menjadi medan konflik baru di Asia Tengah. Inilah 10 negara di Asia yang kini berada di ujung kehancuran. Setiap negara memiliki cerita, setiap krisis memiliki akar masalah yang dalam. Pertanyaan sekarang, apakah negara tempat kita tinggal juga menuju ke arah yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar, like jika kamu belajar sesuatu hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita akan terus membahas sisi kelam dunia yang jarang diangkat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.